Mudah bagi kita untuk menghormati orang yang lebih dewasa, yang telah berjasa, atau berperan penting dalam hidup kita. Namun, bagaimana dengan orang dewasa yang tidak memenuhi kriteria di atas? Misalnya, mereka bukan siapa-siapa kita, atau secara status sosial, mereka lebih rendah dari kita. Apakah kita masih bisa menghormati mereka? Bagaimana seharusnya sikap kita? Kita dapat belajar dari Imamat 19 ayat 32 bahwa penghormatan kepada orang yang lebih tua tidak didasarkan karena posisi, prestasi, pengetahuan, harta, atau apapun yang mereka miliki. Kita harus hormat kepada orang yang lebih dewasa karena ini adalah perintah Tuhan. Itulah salah satu wujud ketaatan kita sebagai pengikutnya. Jadi, marilah kita hormat kepada semua orang yang lebih dewasa tanpa pandang bulu. Selamat pagi saudara-saudari, selamat datang di Kebaktian Online GKDI Jakarta. Sebelum kita memulai kebaktian kita, akan ada beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan berikut ini. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini
Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Selamat pagi jemaat, satu sukacita kita bisa bersama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya tahu bahwa saat ini kita masih melakukan kebaktian kita di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya bahwa walaupun kita jauh secara fisik, tetapi kita di hati dekat satu sama lain. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Biarlah Tuhan kami semua, Engkau mau jaga, pelihara selama masa-masa pandemik ini Tuhan.
dengan kasih kepada kami kesehatan dan kekuatan. Berkati kami juga bahkan secara keuangan, secara finansial, dan bahkan memiliki semangat dalam hati kami supaya kami bisa melewati masa-masa ini. Kami juga berdoa bahwa firman Engkau-lah yang senantiasa bisa menjadi kekuatan dan semangat dan inspirasi bagi kami untuk kami terus bisa hidup sebagai murid-murid Engkau. Serta kami semua, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, tema kita di bulan Juli ini bicara tentang membuka pintu supaya firman Tuhan itu bisa disebarkan kepada banyak orang. Di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ketiga, dikatakan, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Ayat ini kalau kita baca ada kata-kata yang sangat menarik menurut saya. Minggu lalu Pendeta Harlem sudah bicara tentang bagaimana berdoa dan juga seluruh prinsip-prinsip yang diperlukan untuk orang bisa menjadi saksi bagi Kristus. Minggu sebelumnya juga saudara kita Takeshi banyak berbicara tentang bagaimana contoh Tuhan membuka pintu sehingga hati orang dan Injil juga bisa disebarkan. Nah, hari ini saya akan bicara tentang suatu hal yang berbeda. Dan kalau kita lihat di sini, ada kata-kata yang menarik yang Paulus katakan bahwa membuka pintu kemudian dipenjarakan. Bisa kita melihat ada dua kutub yang berbeda. Satu diminta supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Satu lagi yang karenanya aku dipenjarakan. Paulus waktu menulis surat kepada jemaat di Kolose, dia memang dalam keadaan dipenjarakan di kota Roma. Dan menarik adalah bagaimana bisa seorang yang masih di dalam penjara, seorang yang berada di balik pintu yang tertutup, semangat untuk bisa punya kesempatan sehingga pemberitaan Injil itu bisa disebarkan walaupun dia masih dalam penjara. Bagaimana bisa seorang yang dalam keadaan di balik pintu yang tertutup berdoa supaya ada pintu yang terbuka yang bisa dia punya sehingga Kristus itu bisa disebarkan di mana-mana. Sama seperti kita hari ini. Bagaimana bisa kita di rumah masing-masing dalam keadaan secara online ini, seperti kita di balik pintu, tetapi kita berdoa supaya pintu pemberitaan firman Tuhan tidak berhenti karena kita terhalang oleh pertemuan secara fisik. Inilah yang saya akan bicarakan kepada kita pada hari ini. Kalau kita perhatikan dalam Kolose 4 ayat 3 tadi, dikatakan berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Kata-kata rahasia dalam kitab Kolose, kalau kita pelajari ada paling tidak 4 atau 5 kali disebutkan di kitab Kolose. Dan saya akan fokus kepada mempelajari mengapa Paulus sampai berulang-ulang menyebut kata rahasia Kristus ini. Dan inilah yang menjadi titik poin saya untuk kita bisa melihat apa yang menjadi beban Paulus. Karena dia lihat ada satu rahasia yang orang banyak tidak tahu pada waktu itu. Jadi karena orang banyak tidak tahu rahasia itu, dia bahkan bilang, doakan ya, supaya walaupun saya di balik pintu yang tertutup, tapi pintu yang di sana bisa dibukakan, sehingga orang bisa mengerti tentang rahasia Kristus itu sendiri. Mari kita buka di Kolose pasal 1, ayat 25 sampai 27. Dikatakan begini, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Dikatakan Tuhan kasih dia kepercayaan untuk memberitakan firman secara sempurna, secara komplit kepada jemaat di Kolose. Tapi apa yang Tuhan kasih tanggung jawab kepada Paulus? Apa yang Tuhan percayakan kepada Paulus untuk memberitakan firman kepada orang-orang di Kolose, tetapi juga bagi kita pada hari ini. Dikatakan begini,
yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Rahasia apa? Jadi katakan rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Keturunan demi keturunan. Ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Itu ada di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Kalau kita baca ayat ini, seperti kayak ada suatu hal yang berharga yang Paulus sebutkan dari sejak awal surat dia, yang namanya rahasia. Dan rahasia itu tersembunyi, tetapi kaya dan mulia. Apa sih yang membuat Paulus bisa melihat bahwa rahasia ini dari abad ke abad, keturunan ke keturunan, tersembunyi, tapi rahasia ini sangat kaya dan sangat mulia. Ini rahasianya yang Paulus bilang, bahwa Kristus ada di dalam kamu. Waktu saya baca ini, saya pikir apa spesialnya daripada Kristus di antara kita? Apa spesialnya bagi orang-orang zaman dahulu, dan bagi Paulus, dan bagi kita hari ini, sampai Paulus bilang, the secret yang sudah ada berabad-abad, keturunan demi keturunan, hidden, yang diberikan kepada orang tertentu, dan dia katakan adalah kaya, rich, dan mulia, glorious. Apa rahasianya? Kristus di dalam kamu. What is so special? Kristus di dalam kita. Dilanjut, ayat yang ke-28. Dikatakan, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap hari orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Lihat ya, tiap hari orang dia nasihati dan dia ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi dia mau bilang begini, waktu Kristus hidup di dalam kita, maka ada satu pola yang kita akan capai. Dia bilang adalah kita akan dipimpin, dituntun, diajari, dibawa ke dalam kesempurnaan melalui Kristus. Itu adalah rahasia Christ live in you and in me. Jadi saya bisa bayangkan ya, kalau Paulus yang mungkin tidak pernah ketemu sama Kristus, dia hanya bertemu melalui pandangan waktu dia di pintu kota Damaskus. Dan dia bisa lihat betapa kemuliaan Kristus. Dia dengar cerita dari murid-muridnya, dari murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain, tentang apa yang Yesus lakukan selama hidupnya. Dan dia bisa bayangkan karakter Kristus, perbuatan Kristus, kebijaksanaan Kristus, kesempurnaan Kristus. Dan dia bilang bahwa ini rahasianya, bahwa waktu Kristus hidup di dalam kamu dan saya, dia bilang kita akan dibawa, dipimpin, dinasehati, diajari untuk mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Inilah rahasia menurut Paulus. Dan dikatakan itulah yang kuusahakan, kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saya suka ayat ini waktu dia bicara the secret adalah kita menjadi dibawa pada kesempurnaan. Dan dia bilang, itulah yang kuusahakan, kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa Tuhan. Christ live in me. Pernah kita mendorong sesuatu yang impossible? Seperti orang mendorong traktor atau mendorong sesuatu yang sangat berat sekali. Kalau dorong mobil, bannya itu dari karet ya wajarlah. Tetapi mendorong traktor atau mendorong sesuatu yang dari bahan besi semuanya, itu akan sangat susah sekali. Seperti orang waktu mendorong itu, dia harus kasih
seluruh tenaganya, seluruh usahanya, seluruh kekuatannya supaya benda itu bisa bergerak. Dan ini yang Paulus katakan dalam surat dia kepada jemaat Kolose ketika dia berbicara tentang rahasia, yaitu Christ is in you. Dia bilang, mengapa dia berjuang dengan sekuat tenaga? Mengapa dia berusaha untuk menyampaikan itu dengan sekuat tenaga dia? Karena saya percaya pesan itu adalah pesan yang sangat-sangat tidak ada nilainya. Atau tidak bernilai, artinya terlalu bernilai sampai nggak bisa diukur berapa nilainya. Itulah sebabnya rahasia itu di mata Paulus adalah rahasia yang sangat spesial, sangat luar biasa, sangat hebat. Dan dia mau bicara dan bicara dan bicara supaya pintu hati orang terbuka untuk mengerti betapa hebatnya rahasia, yaitu Kristus ada di dalam kita semuanya. Hari ini mengapa orang berhenti untuk membuka pintu dan memberitakan firman Tuhan? Why are you closing the door untuk sharing the gospel? Mengapa hari ini menutup pintu pemberitaan? Sehingga the secret itu, rahasia yang sudah ada berabad-abad, yaitu Kristus di dalam kita, tidak menjadi penting untuk kita siarkan. Saya percaya mungkin karena kita sudah ada dalamnya. Jadi kita sudah lihat bendanya, kita sudah tahu apa bentuknya, kita sudah mengerti isinya, yang tadi tersembunyi, sekarang sudah kelihatan. Jadi biasa aja. Jadi kalau pesan Christ in us itu adalah pesan yang biasa, saya bisa mengerti kenapa orang tidak tertarik lagi untuk berbicara tentang hal itu. Atau yang tadi, the secret itu dikatakan, kata Paulus, betapa kaya rahasia itu. Sekarang kekayaan tentang rahasia Kristus dalam kita itu menjadi biasa aja nilainya. Atau yang tadi dia bilang yang mulia itu, rahasia yang mulia itu juga menjadi biasa aja. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan saya sederhana. Apakah Kristus di dalam kamu dan saya adalah hal yang biasa saja? Apakah Allah yang menjadi manusia dalam Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita adalah sesuatu hal yang biasa? Sehingga kita tidak lagi mau berbicara bahwa ini hebat sekali. Ini mulia sekali. Ini luar biasa sekali. Hari ini kita bisa melihat betapa banyak perubahan hidup orang. Betapa banyak orang yang dulu siapa sekarang menjadi bagaimana. Dan semua itu bisa terjadi. Hari demi hari kita dibawa kepada kesempurnaan Kristus. Karena Christ is in you. Kristus ada di dalam kita. Dan kata-kata the secret adalah Christ is in you. Kristus ada di dalam kita. Apakah itu pesan yang luar biasa? Pesan yang tersembunyi berabad-abad? Pesan yang kaya? Pesan yang mulia? Atau itu pesan yang biasa saja? Semua orang sudah tahu. Biasa aja nilainya. Dan karena itu orang tidak mau buka pintu. Supaya pesan tentang rahasia itu bisa diceritakan, diberitakan kepada orang lain. Hal yang kedua yang menarik daripada Paulus bicara tentang rahasia ini. Di pasal selanjutnya daripada kitab Kolose, pasal yang kedua. Menarik ya, dengan hanya melihat kepada rahasia aja, kita bisa lihat apa pesan daripada kitab Kolose. Pasal 2 ayat yang pertama. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Ini kayak pesan orang yang betul-betul mau menyentuh hati orang. Bagi kamu yang belum mengenal aku secara pribadi, demikian kata Paulus, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan
dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Kristuslah tersembunyi segala harta hikmat dan harta pengetahuan. Saya baca ini, saya semangat karena apa yang berharga bagi firman Tuhan, yaitu adalah harta itu, yang merupakan rahasia Allah, yaitu adalah Kristus. Dan di dalam Kristuslah terdapat segala harta hikmat dan harta pengetahuan. Poin yang kedua, mengapa orang itu membuka pintu dia untuk supaya firman Tuhan itu diberitakan kepada banyak orang? Mengapa sebagai murid Tuhan kita masih semangat memberitakan firman Tuhan walaupun kita berada dalam jarak sebagai social distancing? Secara online kita bisa melakukannya. Karena ada rahasia yang kita ingin orang lain tahu. Dan Alkitab bilang dalam surat Kolose, menurut Paulus, Kristus adalah rahasia Allah itu. Christ is the secret of God. Mengapa ini penting, Bapak Ibu Saudara sekalian? Hari ini orang berusaha mengenal, mencari, mengetahui siapa itu pencipta, sang Khalik Allah, Yehovah, Elohim, Yahweh. Orang ingin kenal dia siapa. Dan orang berjuang untuk bisa mengenal siapa pencipta mereka. Dan mereka menciptakan yang namanya keagamaan. Sistem kepercayaan, agama mereka ciptakan. Apapun itu alasannya. Tapi orang bisa membentuk satu keyakinan berdasarkan pengalaman hidupnya atau keyakinan pribadinya. Tapi saya kasih tahu, dengan semua berabad-abad orang berusaha membangun keyakinan, Alkitab bilang, Christ is the secret of God. Jadi kalau orang ingin mengenal Tuhan, mengenal rahasia Tuhan, kenal saja Kristusnya. Kenal saja Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah the secret of God. Saya baca ini, saya pikir, wah, seperti kayak dulu kita nonton film kungfu. Tiba-tiba ada senjata rahasia yang dikeluarkan. Kayak kita looking forward, kapan tuh senjata rahasia dikeluarkan supaya dia bisa memenangkan pertarungan. Dan ayat ini bicara bahwa senjata rahasia Tuhan adalah Kristus itu sendiri. Dan saya mengerti mengapa Paulus walaupun dalam penjara, dia berdoa supaya rahasia ini bisa terbuka dan menyentuh hati daripada banyak orang. Di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tadi dikatakan ada kesempurnaan, ada mencapai perfection atau completeness. Dia bilang di dalam Kristus ada semua wisdom dengan segala kekayaannya dan semua understanding dengan segala kekayaannya. Hari ini betapa banyak kita mencari wisdom daripada dunia. Kita membaca buku-buku motivasi, mendengarkan khotbah-khotbah motivasi, bahkan ikut kelas-kelas motivasi. Perusahaan bahkan bisa membayar sampai ratusan juta orang-orang atau trainer-trainer yang sangat hebat, terkenal di dunia, untuk hanya bisa memberikan kepada mereka motivasi, supaya mereka bisa dapat kebijaksanaan dalam hidup mereka dan dalam kepemimpinan mereka. Tapi tahukah kamu, kata Alkitab, kata firman Tuhan, Christ is the secret of God. Di dalam dia ada kekayaan daripada hikmat, pengetahuan, dan kekayaan daripada pengertian. All wisdom and all understanding. Masalahnya hari ini apakah kita melihat itu sebagai wisdom dan understanding? Bisakah kita membaca firman Tuhan, melihat apa yang Yesus lakukan, cara dia mengasihi orang berdosa, cara dia melatih murid-muridnya, cara dia mengabarkan firman Tuhan, cara dia mengasihi orang susah, cara dia berhadapan dengan orang-orang, dengan dunia, cara dia menghadapinya. Dan bisakah kita melihat bahwa itu adalah wisdom daripada Tuhan, dan itu adalah rahasia Allah.
dengan segala macam pengajaran yang Yesus berikan selama hidupnya. Dan bahkan ketika Kisah Para Rasul, surat-surat yang menggambarkan wisdom daripada Allah diberikan kepada rasul-rasul, kepada para penulis, bisakah kita bisa bilang bahwa firman Tuhan adalah all wisdom and all understanding tentang segala kehidupan? Can we say that? Bisakah kita mengucapkan itu? Bahwa dalam Kristus ada harta yang terpendam, yang sangat berharga, yaitu wisdom dan understanding, kebijaksanaan dan pengertian. Hari ini kita boleh berpengalaman dalam hidup. Kita boleh orang yang berpendidikan tinggi, bapak yang berhasil, pengusaha yang sukses, anak yang IP bisa di atas 4, terserah beberapa itu penilaiannya. Sangat pinter, sangat hebat. Belum tentu kita wise, kita bijaksana dalam kehidupan kita. Hari ini kita boleh punya segala macam pengetahuan. Kita boleh punya segala macam kepintaran. Tetapi belum tentu kita bisa punya pengertian atau understanding. Dan karena itu di dalam Kristus dengan semua wisdom dan understanding, Alkitab berkata ada harapan. Hari ini orang boleh punya segala sesuatu. Belum tentu dia berbahagia. Orang boleh punya segala sesuatu yang hebat dalam hidupnya, yang mungkin membuat dia merdeka karena itu. Sebaliknya, dia mendapati dirinya, dia di balik pintu yang tertutup, kerangkeng yang tertutup, dia terperangkap di situ. Dengan semua kepintarannya, dengan semua kehebatannya, semua pencapaiannya, semuanya dia bisa di balik itu, dan terikat dan terkungkung, dan tidak merdeka, dan tidak punya harapan. Dan Paulus bilang kepada jemaat pada masa itu dan juga kepada kita hari ini, di dalam Kristus ada rahasia Allah. Dan rahasia itu, dia bilang adalah all wisdom and all understanding. Hari ini mengapa saya berkata, mengapa orang menutup pintu daripada sharing the gospel? Mengapa Anda dan saya berhenti untuk memberitakan kabar rahasia itu? Mungkin karena kita sudah berhenti hidup seperti Kristus. Mungkin hari ini orang sudah tidak lagi mencari apa yang Kristus mau. Orang tidak lagi mau lihat apa yang merupakan keinginan terbesar daripada Yesus, yaitu mencari dan menyelamatkan jiwa yang hilang. Gereja mungkin saja sudah berhenti untuk lihat bahwa keinginan terbesar Tuhan adalah supaya semua umat diselamatkan. Seperti yang disebutkan dalam surat Timotius, surat Petrus, bahkan Markus 1, sejak awal dikatakan memberitakan Injil keselamatan. Markus 16, Yesus mengutus mereka supaya orang-orang yang menerima Injil itu mendapatkan keselamatan. Itu keinginan terbesar Kristus, supaya seluruh umat manusia mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Hari ini mengapa kita berhenti berbicara tentang rahasia itu dan kita tutup pintu supaya firman Tuhan tidak lagi tersebar? Mungkin karena Anda dan saya, kita sudah berhenti hidup seperti Kristus. Atau kita merasa kita sudah cukup mengenal Kristus dan kita merasa semua pengetahuan kita, pengertian kita sudah cukup untuk mengerti siapa Kristus. Atau sebaliknya, kita mengenal Kristus dari sisi doktrin-doktrin, bukan daripada kehidupan dia dan kita praktekkan dalam kehidupan kita tiap hari. Atau mungkin yang ketiga, mungkin kita sudah jauh dari Kristus. Kita tidak lagi melihat bahwa Christ adalah sumber daripada all the wisdom. Kita sudah mencari wisdom daripada dunia. Kita sudah mencari pengertian, pengetahuan, understanding daripada dunia. Dan kita makin jauh daripada Kristus itu sendiri. Sangat sedih sekali kalau hari ini kita yang sudah mengenal Tuhan,
Kita berhenti untuk membuka pintu pemberitaan firman Tuhan. Kita berdiri di balik pintu yang tertutup, mulut yang tertutup. Dan kita tidak bicara bahwa ada rahasia, ada secret yang sejak generasi-generasi, turun-temurun, berabad-abad, disimpan untuk dibukakan. Dan hari ini Anda dan saya mengenal rahasia itu, mengerti rahasia itu. Yaitu Kristus itu sendiri. Dialah hidup dalam kita. Dialah sumber kesempurnaan itu. Dialah yang membuat kamu dan saya memiliki harapan dalam kehidupan kita. Dialah rahasia daripada Allah itu sendiri. Atau kita sudah cukup puas dengan hidup kita. Atau kita mungkin juga mengambil alasan, lagi susah keadaan kok. Lagi tidak gampang hidup ini. Lagi tidak enak keadaan seperti saat ini. Saya kasih tahu kepada kita, brothers and sisters. Kalau kita punya hati seperti Paulus, ini hatinya. Dia bilang ada rahasia. There is a secret. Yang dia tulis, dia ucapkan ada 4 atau 5 kali dalam surat kepada jemaat di Kolose. Dia bilang ada rahasia yang dia mau supaya seluruh dunia, walaupun dia di balik pintu yang tertutup, dia mau supaya di sana pintu itu dibukakan. Karena dia ingin rahasia yang dia tahu itu, yang tersimpan berabad-abad, yang tertutup sekarang sudah dibukakan. Yaitu adalah apa? Kristus ada di dalam kamu. Dan kita akan dibawa kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dan itu sangat kaya dan sangat mulia. Yang kedua dia bilang begini, you know what? Kalau kamu mau mengenal Tuhan, kalau kamu ingin mengerti rahasia Allah, kenal Yesus Kristus itu. Karena dia adalah rahasia Allah. Sore ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak, mari kita membuka pintu hati kita. Mari kita buka juga pintu hati satu sama lain. Sesama saudara-saudara kita. Dan kita mau beritakan rahasia tentang Kristus itu sendiri. Yang Paulus berkatakan, yang karenanya saya dipenjarakan. Dan saya berjuang dengan sekuat tenaga saya untuk kasih tahu tentang rahasia itu. Mari kita juga berdoa supaya pintu hati orang lain juga dibukakan sehingga rahasia kebenaran firman Tuhan tentang Kristus itu juga bisa diterima dan orang-orang bisa bertobat dan menjadi murid-murid Kristus yang setia. Semoga Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk memberikan kepada kami rahasia dan membuka mata hati kami untuk mengerti rahasia ini. Mungkin bagi orang lain ini sudah hal yang normal. Karena ini sudah bukan rahasia lagi. Tapi kalau kita mengerti artinya, semangatnya, sukacitanya, pengharapannya, kesempurnaannya, pertumbuhannya, hidup dalam Kristus, kami akan bilang bahwa kami ingin supaya orang lain mengerti dan merasakan hal ini. Kami berdoa supaya pintu hati kami juga terbuka. Dan kami juga berdoa supaya pintu hati orang lain juga terbuka. Sehingga rahasia ini bisa mengingatkan kami apa yang sudah kami ketahui. Tetapi juga mengabarkan kepada orang lain apa yang mereka harus ketahui tentang rahasia Kristus, rahasia keselamatan, rahasia hidup, rahasia kebijaksanaan, rahasia pengertian, rahasia kekekalan di dalam Kristus itu sendiri. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.